Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya beliaulah kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Haji Jainal Arifin selaku kepala sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sinar Baru 1. Di sini saya akan mengadakan desiminasi budaya positif di sekolah. Apa itu desiminasi? Desiminasi ini adalah sebuah paradigma baru. Dia itu namanya desiminasi. Padahal itu kata dahulunya adalah sosialisasi. Seperti halnya dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kan ada namanya, istilah barunya itu modul ajar. Padahal itu sama saja dengan RPP. Nah, di sini desiminasi budaya positif di sekolah ini saya sampaikan kepada Dewan Guru SDN Sinar Baru 1 untuk memenuhi tugas aksi nyata saya pada modul modul 1.4 dalam program pendidikan guru penggerak. Nah, di sini latar belakang yang saya ambil karena budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah itu tidak dapat diciptakan secara instan dan dilakukan secara individual. Oleh maka dari itu, saya di sini mengajak Bapak Ibu Dewan Guru semua agar bisa kita sama-sama terapkan budaya positif kita di sekolah. Kemudian budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu menempatkan fokus pada siswa dan membantu guru memahami kebutuhan individual. Guru didorong untuk menggunakan pendekatan yang beragam dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka dan membantu mencapai potensi belajar mereka yang penuh. Nah, sebagai seorang pendidik, kita dapat memulai dengan menerapkan disiplin pada diri kita terlebih dahulu. Ketika kita berhasil menjadi pendidik yang disiplin dan memiliki budaya positif, kita akan menjadi contoh yang baik bagi murid dan orang lain. Nah, di dalam disiplin positif ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan atau nilai universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai secara individu. Nilai kebajikan yang disepakati di Indonesia untuk para pelajarnya itu adalah profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Apa saja elemen itu? Nah, pertama berakhlak mulia. Tentunya ini kan kita mengajarkan pada murid untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian elemen yang kedua itu berkebinekaan global. Artinya menerapkan toleransi dan tidak pilih-pilih dalam berteman. Kebetulan kalau dalam agama kita ini kan sama semuanya ya, di sini Islam. Nah, mungkin di daerah tetangga kita yaitu Baramba itu kan ada agama lain yaitu Hindu. Nah, di situ mungkin menerapkan yang toleransi beragama. Kalau kita di sini adalah menerapkan tidak pilih-pilih dalam berteman. Kemudian yang ketiga, mandiri, yaitu diharapkan murid itu mampu mengembangkan dirinya sendiri dan menyelesaikan tugasnya sendiri. Dan yang keempat, bergotong royong, menjalin kerjasama yang baik antar sesama. Yang kelima, bernalar kritis, yaitu mampu menganalisis permasalahan dan mencari solusinya sendiri. Dan yang keenam, kreatif, berani mencoba dan mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, selain nilai-nilai kebajikan tadi, ada juga budaya positif yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Kalau yang motivasi eksternal itu adalah
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini yang kedua adalah motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa di sini saya memberi tanda centang? Karena kita di sini harus bisa menumbuhkan motivasi internal kepada murid kita tanpa ada motivasi eksternal. Di sini kemarin kan kita sempat membahas sekilas tentang murid A yang kita tahu siapa itu. Nah, secara lama semakin kesini murid A itu kita sadarkan kalau kita misalkan minta tolong atau misalkan ada melakukan sesuatu kegiatan, mereka dia ingin mengharapkan imbalan atau hadiah. Nah, di sini setelah saya mempelajari modul 1.4, saya sadar karena apa? Karena selama ini mungkin ya, saya kan memang ada pemberian di suatu kegiatan itu pemberian hadiah untuk mereka. Itu sebenarnya tujuan saya itu untuk memberikan semangat kepada mereka agar melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Namun setelah saya mempelajari modul ini, ternyata itu salah. Pemberian reward atau penghargaan atau hadiah itu tidak tepat. Karena apa? Karena dia akan memunculkan motivasi eksternal. Dia mau melakukan, tapi harus ada imbalan. Sedangkan kita di sini pada budaya positif harus menumbuhkan motivasi internal. Nah, jadi di sini PR saya pribadi dan mungkin ada yang sama kejadiannya dengan Bapak Ibu, bagaimana kita untuk menghapuskan motivasi eksternal pada anak dan kita menumbuhkan motivasi internal. Tapi di sini kita harus ya berdiskusi bersama-sama bagaimana caranya ya. Mungkin kalau sekali dua kali, apakah menurut Bapak Ibu itu memberi penghargaan atau hadiah kepada murid itu hal yang wajar? Sekali dua kali ya wajar, tapi kalau terus menerus kan nanti mereka mengharapkan terus ada kebiasaan yang akan. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Jadi di sini saya juga akan mungkin mulai menghilangkan pemberian reward atau penghargaan tersebut karena ini bertujuan untuk kebaikan pada murid kita sendiri. Nah, kemudian di sini ada bagian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu apa? Hukuman itu adalah peraturan atau adat yang secara resi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi di sini anggap saja ya penguasa atau pemerintah di dalam sekolah itu adalah guru. Jadi dalam pemberian hukuman itu adalah guru yang menentukan apa misalkan hukumannya yang pantas buat anak yang misalkan melakukan kesalahan. Itu adalah hukuman, guru yang menentukan. Kalau konsekuensi ini adalah akibat, hasil, impak atau pengaruh dari sesuatu perbuatan. Misalkan dia mencoret-coret papan tulis, berarti harus dia hapus sendiri, ya kan? Nah, kemudian kalau restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi di sini adalah murid mencari solusi sendiri untuk masalah yang tengah dihadapi, tentunya dalam pengawasan atau pantauan dari guru. Nah, di sini kita sama-sama menebak atau menjawab bersama-sama. Nah, hukuman atau konsekuensi, karena hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Yang pertama nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi".
saya tidak akan terlambat lagi. Nah, menurut Bapak Ibu, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Karena dia terlambat, dia mencatat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena ini dia terlambat sekolah, tapi apa hubungannya dia mencatat 100 kali dalam buku itu? Nah, jadi yang pertama ini adalah hukuman. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman juga. Karena apa? Terlambat masa disuruh lari. Nah, sekarang yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, karena apa? Karena dia melakukan perbuatan yang mencoret atau tidak baik kan, jadi mereka konsekuensinya harus menghapus atau membersihkan. Yang keempat kalimatnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini merupakan apa Bapak Ibu? Iya, benar, hukuman karena tidak ada sangkut pautnya ya, tidak ada. Dan yang terakhir kalimatnya, menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret. Ya benar, karena dia sudah merusak atau mencoret kertas teman, harusnya dia harus mengganti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kemudian slide selanjutnya, nah di sini hukuman ini disebut dengan identitas gagal. Artinya sebagai guru sebaiknya kita melihat dulu apa kesalahan atau masalah yang dilakukan oleh anak. Kalau kita memberi hukuman ini ibaratnya kita sebagai melakukan identitas gagal. Tapi kita sadar bahwa kita selama ini pernah memberikan hukuman. Oleh karena itu, sebaiknya dari identitas gagal kita berubah menjadi identitas sukses. Apa saja? Yaitu konsekuensi atau restitusi. Kita lihat dulu permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh anak. Nah, di sini ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini paradigma baru dari peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dapat dikatakan sebagai kesepakatan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya apa? Dulu kan kita pernah menerapkan peraturan dilarang membuang sampah. Itu dilarang itu menggunakan kalimat negatif. Oleh karena itu, karena sekarang kita merupakan ya pendidik di zaman now, jadi sebaiknya kita peraturan itu kita ubah dengan menjadi kesepakatan kelas, dan dilarang itu kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Di sini sebaiknya peraturan nama dahulunya, nama sekarang itu adalah kesepakatan atau keyakinan kelas, itu sebaiknya dalam satu kelas itu hanya dibuat 5-7 kalimat saja. Karena agar anak itu mudah mengingat dan menerapkannya. Nah, yang selanjutnya, apalagi untuk kelas rendah nih, untuk ibu, khususnya saya sendiri, Ibu Dewi dan Ibu Hespi, itu kalau lebih baiknya karena kan masih kelas rendah nih, jadi keyakinan kelas tuh bisa disertai dengan gambar. Oh, jadi mereka, buanglah sampah pada tempatnya. Oh, gambarnya seperti ini. Namanya kan masa transisi dari TK ke SD itu masih perlu ada gambarnya. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, kita sesuaikan nih kondisi sekolah kita dengan
keyakinan atau kesepakatan kelas apa yang tepat, yang cocok untuk dilakukan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di sini keyakinan kelas ini dibuat bukan dari gurunya saja, tetapi harus bersama warga kelasnya masing-masing. Kalau untuk kelas tinggi menurut saya bisa kan itu masih sudah bisa menuliskan atau memikirkan apa yang dikehendakinya, pendapatnya. Sedangkan kalau di kelas rendah itu harus dituntun dulu ya, harus dipancing. Nah, seperti itu. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini kenapa ditinjau? Karena keyakinan kelas ini tidak tidak harus itu saja. Misalkan di kelas ini, di kelas 5 ini ya, misalnya di kelas 5 ada 6 keyakinan kelas, tapi satu keyakinan kelas tidak bisa dijalankan dengan baik. Nah, bisa itu direvisi atau dihapus, diganti dengan keyakinan kelas berikutnya, yang lain. Kebetulan di sini Ibu Sumi itu juga mengajar di SMP kan, Bu? Nah, Ibu kan sebagai guru mata pelajaran, artinya itu berpindah-pindah kelas. Bu, di sini Bu, kalau guru kelas itu bisa juga membuat keyakinan kelas bersama anak-anak muridnya. Iya, guru mapel bisa juga. Tapi misalkan ya Bu, kalau di dalam lingkungan kelasnya itu masih ada dinding-dinding yang kosong, itu bisa Ibu minta izin ke wali kelasnya untuk ditempelkan secara terus-menerus, maksudnya. Tidak kan masih ada dinding yang kosong, artinya tidak mengganggu hiasan kelas di kelas tersebut. Tapi Bu, misalkan kelasnya kecil dan dindingnya juga penuh dengan hiasan-hiasan kelas dari wali kelas, itu Ibu bisa bermodal karton atau spanduk. Nah, jadi setiap kali Ibu mengajar, Ibu tempel, mengingatkan kembali bahwa ini loh kesepakatan kelas dalam pelajaran agama. Nah, di sini saya akan menampilkan cara yang sudah saya lakukan dalam pembuatan kesepakatan kelas. Ini saya adukan dulu ya. Ini merupakan tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan contoh kesepakatan kelas yang telah saya lakukan kepada anak murid saya di kelas.
itu? Tasnya sudah? Oke, silahkan ditanya. Ibu mencontohkan satu ya. Kalian ada berapa satu orang? Tiga. Oke, yang pertama nih. Izin keluar kelas ya. Habis itu dilarang membuang sampah sembarangan. Ini dilarang berlari. Ini rajin belajar. Oh, ini semangat belajar juga ya maksudnya ya. Kemudian ini kerjasama. Nah, dan ini pakai seragam di sekolah. Kira-kira, nah, kesepakatan kelas yang ini, rajin belajar dan semangat itu hampir sama tidak? Ya, berarti ini kita gabung aja ya. Kesepakatan kelas kita yang pertama yaitu semangat belajar. Yang pertama ya, semangat dalam belajar. Harus semangat loh dalam belajar. Oke, karena ini sudah kita sepakati, ini ibu taruh di sini. Oke, kemudian izin keluar kelas perlu tidak? Iya, karena misalkan kalian sedang belajar, mau apa? Mau buang sampah atau mau apa? Mau pipis, ya itu wajib izin ke luar kelas. Karena kalau tidak izin nanti, "Hah, kemana April? Kok tiba-tiba hilang?" Nah, jadi izin saat keluar kelas. Bagus. Nah, sekarang kita ini buka lagi yang ketiga, kesepakatan yang ketiga. Pakai seragam sekolah. Kita di sekolah wajib tidak memakai ini? Iya, jadi memakai seragam. Oke. Nah, ini ada tiga lagi. Nah, ini apa? Tasa, baca dong Tasa. Dilarang berlari. Oh, memang berlari itu di mana, Nak? Di luar. Iya, di lapangan atau di luar kelas. Berarti berjalan di kelas ya. Ini Ibu ganti dengan kalimat yang lebih positif, oke? Dilarang kan itu tidak boleh. Tapi Ibu ganti ya menjadi berjalan. Berjalan di mana? Di dalam kelas. Bagus. Sekarang yang keberapa? Kelima. Bagus. Nah, dilarang buang sampah. Nah, ini langsung ulun percepat sajalah. Di sini menyimpulkan sama-sama kesepakatan kelas. Kemudian terakhir sudah disepakati, jadi perlu adanya tanda tangan sebagai bentuk kesepakatan bersama. Artinya semua sudah menyetujui apa saja yang menjadi keyakinan kelas mereka. Ini nama ibu. Silakan. Sebagai bukti kalau kita setuju dengan kesepakatan kelas kita, ya boleh nama dan tanda tangan. Oke, silakan. Selanjutnya April.
tadi merupakan contoh kesepakatan kelas yang saya buat di kelas kita. Kemungkinan di sini juga ada Bapak Ibu guru yang sudah pernah saya lihat untuk kelas 6. Kelas 6 juga sudah melakukan kesepakatan kelas. Jadi ini kan masih di awal tahun pelajaran. Jadi kalau misalkan ada kelas yang belum, ya sebaiknya peraturan itu kita ganti dengan kesepakatan kelas. Dan kalau misalkan ada kalimat negatif, misalnya dilarang, tidak boleh berlari, kita ganti menjadi kalimat positif. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan yaitu belum ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Nih kebutuhan dasar manusia ini di sini ada 5 yang akan kita bahas. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Di sini contohnya kebutuhannya seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Pasti kita bertahan hidup dengan 3 itu. Kemudian nih, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Ya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini ada juga kebutuhan kesenangan. Kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain atau bisa juga tertawa. Dengan melakukan hal itu, dia akan merasa senang. Dan terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, di sini kan murid kita hanya 11. Otomatis kita semua guru itu bisa memahami karakter siswa kita masing-masing. Nah, misalkan di sini ada kejadian murid R kelas 3. Nah, di situ kan menurut Bapak Ibu, apakah dia itu memerlukan kebutuhan kebebasan, kesenangan, penguasaan, atau kebutuhan bertahan hidup, atau kasih sayang dan rasa diterima? Ya, betul. Menurut saya untuk kasus murid R ini, dia itu adalah memerlukan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nih ya, kemudian ada lagi murid D. Ya, ini kita contohkan saja ya Ibu Ipit ya. Di sini kan waktu kelas, alhamdulillah ya Bu, kelas 3 ini kurang ya, tidak ada yang ibaratnya yang agak jahil-jahil. Nah, di sini bisa juga ya, setelah ulun pelajari modul ini dan ulun telaah, ini mohon maaf kita bahas bersama-sama. Kemungkinan besar nih kebutuhan yang yang dia perlukan itu adalah kesenangan. Karena misalkan ya, mohon maaf ini contoh, dengan menjahilin atau mengusik teman kita yang murid kita yang R, dia itu merasa senang. Kok bisa jadi? Tapi itu kan kasus yang terjadi banyak di waktu kelas 2 kemarin. Alhamdulillah karena kelas 3 dan kelas 1 ini sudah satu kelas, jadi kita bisa melihat kan Bu Dewi, murid D ini kurang. Iya, sudah kurang, mungkin karena pendewasaan diri dari kelas 2 ke kelas 3. Nah, itu saja untuk kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini terbagi menjadi 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini tentunya setiap kasus itu
kita bisa mencari solusi yang terbaik. Apa kita sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah murid itu, atau sebagai teman mereka, atau pemantau dan manajer. Di sini ada 3. Perilaku kontrol negatif itu adalah guru sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Artinya ketika kita menghadapi sebuah masalah murid itu dan kita sebagai penghukum atau pembuat merasa mereka bersalah, kita itu sudah melakukan kontrol yang negatif. Kemudian kalau perilaku kontrol positif ini bagus juga. Kita sebagai teman bisa sebagai pemantau. Tapi Bapak Ibu guru di sini teman dan pemantau itu bagus. Cuman kalau kita, dan saya alami sendiri, kalau kita merasakan kita menganggap murid itu sebagai teman, malah nanti lama-kelamaan ya, pada kasus murid A ini, dia akan melonjak. Dia tidak tahu batasan antara guru dan murid. Nah, jadi dia nanti akan melonjak pada kita, semena-mena menyahuti kita, itu tidak ada sopan santunnya. Jadi sebenarnya baik, cuma ada batasannya. Kita sebagai teman atau sebagai pemantau. Nah, yang terbaik dari 5 posisi kontrol itu adalah kita sebagai manajer. Karena di sini apa? Di sini selain kita menghadapi masalah yang mereka lakukan, kita juga di sini sebagai manajer itu memberi solusi, memberikan mereka kesempatan untuk mencari solusinya atas masalah yang mereka hadapi sendiri. Jadi mereka yang berbuat, mereka sendiri yang mencari solusinya, tentunya dengan arahan dari kita. Nah, dalam hal ini posisi kontrol itu tadi kan terbaik adalah sebagai manajer, karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri. Di sini juga saya ada, ini mohon maaf, di sini saya kembalikan dulu untuk ada sebuah video saya sebagai tugas di modul 1.4 juga. Ketika ada permasalahan murid yang ada, di sini ada 3 tahapan dalam mengendalikan menjadi posisi seorang guru itu. Yaitu pertama, kita menstabilkan identitas, artinya kita mencari apa itu permasalahannya, penyebabnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah, yaitu kita menganggap kesalahannya itu memang salah tapi wajar saja terjadi. Dan ketiga, itu menanyakan keyakinan. Kita kembali lagi meminta mereka untuk mencari solusi atas permasalahan mereka sendiri. Ini untuk pembahasan segitiga restitusi. Pada kasus 1 di sini ada Eva dan Tasa. Eva tanpa sengaja merusak buku Tasa. Eva sudah berusaha minta maaf, namun Tasa tetap marah-marah. Kalian pada cemberut? Halo Eva, halo Tasa. Kenapa nih kok kalian pada cemberut? Ini loh Bu, Eva merobek buku saya. Apa benar Eva sudah merobek bukunya Tasa? Benar Bu, tapi saya tidak sengaja. Saya juga sudah minta maaf sama Tasa. Ini
tahapan menstabilkan tindakan atau menstabilkan identitas. Ibu juga marah kalau ada yang membuat ibu guru kesal. Tasya tadi hanya marah-marah saja kan? Tidak mencubit Eva atau memukulnya? Tidak Bu, saya hanya marah saja. Sebenarnya saya ingin sekali memukulnya, tapi saya tahan karena saya kasihan. Bagus, alhamdulillah, artinya Tasya masih mempunyai rasa kasihan dengan Eva dan bisa menahan emosinya. Nah Tasya, setelah kamu marah-marah tadi, apa yang kamu rasa? Apakah hati kamu semakin lega atau kamu tidak karuan? Dan apakah setelah marah-marah tadi buku kamu yang rusak kembali utuh? Enggak Bu, saya malah merasa makin capek dan buku saya malah rusak. Nah sekarang ibu mau tanya, Ini tahapan menanyakan keyakinan kelas. Ingat tentang keyakinan kelas kita, bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Masih Bu, kita harus didukung lagi. Alhamdulillah kalau kalian masih ingat tentang keyakinan kelas kita bahwa kita itu harus hidup rukun dan saling menyayangi. Nah sekarang ibu mau tanya sama kalian, apakah kalian mau memperbaiki kesalahan kalian masing-masing? Ya Bu, kami siap. Sekarang kira-kira apa yang Tasya minta dari Eva untuk memperbaiki masalah ini? Tadinya saya mau bisa dapatkan buku yang baru. Rasa saya tidak, biar ayah saya saja yang memperbaikinya. Eva, aku minta maaf ya udah marah-marah sama kamu. Nah bagaimana Eva? Iya Bu, saya juga minta maaf sama Tasya karena memperbaikinya. Nah, itu tadi adalah contoh kasus dalam segitiga restitusi. Mohon maaf ya, saya keliru tadi, bukan dalam posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, tadi itu adalah contoh penerapan seorang guru dalam menyelesaikan masalah di dalam segitiga restitusi. Jadi proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapannya tadi kan ada menstabilkan identitas, menanyakan apa masalahnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita membenarkan bahwa tindakan mereka itu salah, tetapi kita tidak membuat mereka tambah merasa bersalah. Artinya kita meyakinkan mereka memang perbuatan itu salah, namun wajar terjadi. Jadi kemudian kita menanyakan keyakinan. Ini adalah kita agar mereka mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Tadi kan si Tasya mencari solusinya ketika bukunya dirobek Eva, Tasya mau mengganti. Tapi ternyata sadar si Tasya akan minta perbaiki ayahnya untuk melem atau memplester bukunya yang rusak. Nah, itu adalah solusi dari Tasya itu sendiri dalam segitiga restitusi. Nah, untuk sebagai review kita semua, apakah kita sudah melakukan segitiga restitusi tersebut secara menyeluruh? Nah, bagi saya kemungkinan sudah. Namun dari 3 tahapan tadi kita hanya 2 saja selama ini. Kenapa? Karena kita sudah melakukan menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan yang salah, namun kita solusinya kebanyakan belum, karena kita mengambil solusi dari permasalahan murid-murid yang ada di sini dari kita sendiri. Harusnya kita menanyakan kepada murid kembali apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada berbagai indikator menstabilkan identitas. Kalimatnya, yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna.
Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Dan terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah indikator atau kalimat dari tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian indikator validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini adalah slide terakhir, yaitu indikator menanyakan keyakinan kelas. Misalkan ini ada kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah indikator dari menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, begini saja hasil pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian, khususnya kepala sekolah yang telah memberikan izin untuk kegiatan ini. Nah, saya harap ke depannya kita, ini kan budaya positif ini kan tidak instan dan tidak dilakukan secara individual. Saya harap kita kedepannya bisa melakukan kerjasama untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, begitu saja saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya April. Saya sangat suka membuat kesepakatan kelas karena saya bebas mengungkapkan pendapat saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kegiatan ini, saya sebagai kepala sekolah sangat bangga dan termotivasi untuk menerapkan budaya positif di sekolah SDN Sinar Baru 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya diseminasi dari Ibu Jisma Wardani, saya selaku guru agama Islam di SDN Sinar Baru 1, saya sangat bangga dan termotivasi dengan adanya diseminasi dari Ibu Jisma, materi Ibu Jisma tadi untuk menerapkan budaya positif di semua kelas, terutama ulun pribadi akan melaksanakan juga bagaimana si Bu Jisma tadi menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo. Selamat pagi. Pagi juga. Masih semangat untuk belajar? Masih. Coba Ibu mau lihat semangatnya. Tepuk semangat. Oke, baiklah. Karena kalian semangat, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita itu biasanya membuat kesepakatan kelas. Ibu mau tanya dulu, hari ini hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Oke. Tanggal berapa ya? Tanggal 26. Tanggal 26 bulan Juli tahun 2023. 2023. Nah, tadi kita mau bikin apa? Kesepakatan. Kelas. Bagus. Oke.
apa yang menjadi aturan kita dalam belajar. Misalnya ya, Ibu nih. Di sini Ibu ada sticky note namanya ya. Kertasnya ini warna-warni, bisa ditempel. Karena kita dalam satu kelas ini hanya ada 2 orang, jadi Ibu minta kalian satu orang memberikan masing-masing 3 pendapat ya. Mau? Setuju? Oke, seperti apa Bu? Nah, tunggu ya, Ibu contohkan dulu. Nih, Ibu bagi dulu lah. Satu orang 3 warna yang berbeda. Nih, hati-hati ya, nanti nggak bisa kalah. Nih, ya. Tunggu ya. Nah, contohnya, Bu, kayak apa Bu? Jadi kalian itu kan satu orang mendapatkan 3 warna yang berbeda. Kalian juga menuliskan apa yang menjadi kesepakatan di kelas kita. Contohnya nih, Ibu mau nulis Nah, ini adalah pendapat Ibu tentang kesepakatan kelas kita. Jadi kita semua bebas berpendapat, kemudian nanti kita disimpulkan bersama-sama. Setelah kalian tulis seperti ini, sesuai dengan pemikiran dan pendapat pian ya, tempel di sebelah sini. Oke? Boleh di sini, di bawahnya boleh. Paham? Sudah siap untuk menulis kesepakatan kelas? Iya. Oke, silakan ditulis satu orang 3. April sudah selesai? Sudah. Boleh ditempelkan di papan tulis ya, ketiga kertas itu. Tasa sudah? Oke, silahkan ditempel. Ibu mencontohkan satu ya. Kalian ada berapa satu orang? 3. Oke, yang pertama nih. Izin keluar kelas ya. Habis itu dilarang membuang sampah sembarangan. Ini dilarang berlari. Ini rajin belajar. Oh, ini semangat belajar juga ya maksudnya ya. Kemudian ini kerjasama. Nah, dan ini pakai seragam di sekolah. Kira-kira, nah, kesepakatan kelas yang ini, rajin belajar dan semangat itu hampir sama tidak? Ya, berarti ini kita gabung aja ya. Kesepakatan kelas kita yang pertama yaitu semangat belajar. Yang pertama ya, semangat dalam belajar. Harus semangat dong dalam belajar. Oke, karena ini sudah kita sepakati, ini Ibu taruh di sini. Oke, kemudian izin keluar kelas perlu tidak? Perlu. Iya, karena misalkan kalian sedang belajar, mau apa? Mau buang sampah atau mau apa? Mau pipis. Ya, itu wajib izin ke luar kelas. Karena kalau tidak izin nanti, kemana April? Kok tiba-tiba hilang? Nah, jadi izin saat keluar kelas. Bagus. Nah, sekarang kita ini Ibu taruh lagi. Yang ketiga, kesepakatan yang ketiga. Nah, pakai
seragam sekolah. Kita di sekolah wajib tidak memakai ini? Wajib. Iya, jadi memakai seragam. Oke. Nah, ini ada 3 lagi. Nah, ini apa? Tasa, bacakan dong Tasa. Dilarang berlari. Oh, memang berlari itu di mana, Nak? Di luar. Lapangan. Iya, di lapangan atau di luar kelas. Berarti berjalan di kelas ya. Ini Ibu ganti dengan kalimat yang lebih positif, oke? Dilarang kan itu tidak boleh. Tapi Ibu ganti ya menjadi berjalan. Berjalan di mana? Di dalam kelas. Bagus. Sekarang yang keberapa? Kelima. 5. Bagus. Nah, dilarang. Buang sampah sembarangan. Nah, dilarang itu masih menggunakan kalimat yang negatif. Jadi kita Ibu ubah, setuju gak? Kalau membuang sampah pada Tempatnya. nah, setuju? Setuju. Oke. Membuang sampah Pada tempatnya. pada tempatnya. Bagus. Nah, yang terakhir ini setuju tidak kesepakatan kelas yang kita ambil? Yang ke-6 ya. Nih. Kerjasama. Kerjasama dalam hal apa ini? Menyontek. 3. Oh, apa sayang contohnya? Di dalam? Kelas. Iya, apa contohnya kerjasama? Membersihkan kelas. Bagus, ya. Saling bekerja. Sama. Iya, saling kerja sama. Bagus. Nah, jadi coba Ibu bacakan ya. Ada kesepakatan kelas kita yang kita simpulkan, kita sepakati ada berapa poin? Ada 6. Yang pertama, semangat. Dalam belajar. Bagus. Yang kedua, Izin saat keluar kelas. oke. Yang ketiga, Memakai seragam. bagus. Yang keempat, Berjalan di dalam kelas. 5, Membuang sampah pada tempatnya. 6. Saling kerja sama. Nah, apakah kalian menyepakati atau menyetujui kesepakatan yang kita buat ini? Tidak. Ya. Setuju? Setuju. Nah, karena kalian setuju, deal? Deal? Nah, sebagai tanda buktinya, kita menyetujui kesepakatan kelas yang ada. Nah, apa Bu? Kita tanda tangan, oke? Tanda tangan di samping kesepakatan Nah, contohnya ya, ibu dulu ya. Ini tanda tangan Ibu. Ini nama Ibu. Nah, jadi di sini April, di sini Tasa, karena kita semua sudah menyepakati kesepakatan kelas ya. Tasa duluan. Silahkan. Sebagai bukti kalau kita setuju dengan kesepakatan kelas kita. Iya, boleh nama dan tanda tangan. Oke, silakan. Selanjutnya April. Oke, terima kasih April dan terima kasih juga kepada Tasya. Sementara ini kan kesepakatan kelasnya Ibu tulis di papan tulis dan sudah ada tanda tangan untuk menyetujuinya. Nah, nanti Ibu akan buat lebih cantik lagi ke dalam karton. Jadi nanti kita tempel di sini ya. Kita tempel di sini. Setiap kita masuk ke kelas, kita bisa membaca. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Tabung semangat. Semangat. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eva. Halo Tasa. Kenapa nih kok muka kalian pada cemberut? Ini loh Bu, Eva ngerobek buku saya. Apa benar Eva sudah merobek bukunya Tasa? Benar Bu, tapi saya tidak sengaja. Saya juga sudah minta maaf sama Tasa. Kamu sih duduknya nggak lihat-lihat. Sudah. Hai, sudah, tenang. Nah, tujuan kalian dipanggil ibu ke sini adalah untuk menyelesaikan masalah dan kita cari solusinya bersama-sama. Paham? Paham. Tasa, semua orang itu pasti mempunyai rasa amarah. Begitu pula dengan ibu guru. Ibu guru juga marah kalau ada yang membuat ibu guru kesal. Tasa tadi hanya marah-marah saja kan? Tidak mencubit Eva atau memukulnya? Tidak Bu, saya hanya marah saja. Sebenarnya saya ingin sekali memukulnya, tapi saya tahan karena saya kasihan. Bagus, alhamdulillah, artinya Tasa masih mempunyai rasa kasihan dengan Eva dan bisa menahan emosinya. Nah Tasa, setelah kamu marah-marah tadi, apa yang kamu rasa? Apakah hati kamu semakin lega atau tambah tidak karuan? Dan apakah setelah marah-marah tadi, buku kamu yang rusak kembali utuh? Enggak Bu, saya malah merasa makin capek dan buku saya masih rusak. Nah, sekarang ibu mau tanya dengan Tasa dan Eva, apakah kalian masih ingat tentang keyakinan kelas kita, bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain? Masih Bu, kita harus hidup rukun dan saling menyayangi. Alhamdulillah kalau kalian masih ingat tentang keyakinan kelas kita bahwa kita itu harus hidup rukun dan saling menyayangi. Nah, sekarang ibu mau tanya sama kalian, apakah kalian mau memperbaiki kesalahan kalian masing-masing? Ya Bu, kami siap. Sekarang kira-kira apa yang Tasa minta dari Eva untuk memperbaiki masalah ini? Tadinya saya mau minta gantikan buku yang baru, tapi rasa saya tidak, biar ayah saya saja yang memperbaikinya. Eva, aku minta maaf ya udah marah-marah sama kamu. Nah, bagaimana Eva? Iya Bu, saya juga minta maaf sama Tasa karena telah merobek bukunya. Ya Eva, saya dari siswa SDN Sinar Baru 1. Menurut saya penyelesaian kasus tersebut sangat tepat. Siswa merasa nyaman karena tidak disalahkan dan bersama-sama mencari solusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam April. April sehat hari ini? Sehat Bu. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa April tahu kenapa April dipanggil ke ruangan ibu? Tidak Bu. Nah, ibu biasanya melihat April itu selalu semangat dan aktif di dalam kelas. Tapi hari ini April terlihat lesu dan malas-malasan di kelas. Apa April ada masalah? Iya Bu, saya kesal dengan ibu saya. Kok bisa kesal dengan ibunya? Saya minta belikan HP tapi tidak diberikan sampai sekarang karena tidak ada uangnya. Oh begitu, kata April tadi kan malas belajar. Tapi kenapa April tetap datang ke sekolah? Karena saya takut tertinggal pelajaran dan nilai saya turun. Oh begitu, berarti April masih memiliki tanggung jawab yang bagus. Walaupun April malas-malasan, tapi tetap saja turun ke sekolah. Nah sekarang ibu mau tanya tentang keyakinan kelas. Apa April masih ingat? Nah sekarang ibu mau tanya tentang kesepakatan yang telah kita buat. Kira-kira dalam hal ini kesepakatan kelas apa yang April langgar? Keaktifan dalam pembelajaran Bu. Ya bagus gitu. Nah ibu mau tanya lagi, kira-kira dengan April bermalas-malasan, kemudian
kesal sama ibunya, apakah ibunya akan tetap membelikan April HP? Ya Bu, malah saya akan tertinggal menjelang pembelajaran. Kira-kira kamu bisa tidak mencari solusi lain selain kamu malas belajar? Saya akan selalu semangat dan pulang sekolah saya akan minta maaf kepada ibu saya dan saya akan menabung untuk membeli HP. Nah, gitu dong. Tetap semangat ya dalam belajarnya. Nah, sekarang April boleh istirahat. Salim. Halo, nama saya April dari SDN Sinar Baru 1. Menurut saya penyelesaian kasus tersebut sangat efektif karena saya merasa tenang dan tidak disalahkan.